anak-anak ya. Sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tertulis tadi ya waktu kita bersolawat kisah sang Rasul ya. Rasulullah itu hidupnya sangat sederhana, sangat-sangat baik ya. Sifat dan wataknya itu sangat baik. Jadi di sini anak-anak semua mengaji ya, belajar Al-Quran, juga belajar akidah lainnya itu supaya mengikuti jejak perilaku juga sifatnya Rasulullah. Kepengen jadi anak baik tidak ya? Iya, semua anak kepengen jadi anak yang baik. Makanya ngajinya yang istiqomah, ngajinya yang pintar, ngajinya yang anteng ya. Nah, Rasulullah itu putra dari siapa tadi? Abdullah, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah ya. Beliau orang tua dari Rasulullah itu dari suku Quraisy. Di tanah suci sana itu ada suku yang bernama suku Quraisy ya. Yaitu Rasulullah lahir dari kaum Quraisy ya. Quraisy itu kaum yang ternama di sana, kaum yang baik ya. Jadi ayah bundanya Rasulullah juga orang yang sangat baik karena beliau juga dari suku yang baik, yaitu suku Quraisy. Pamannya yaitu siapa tadi? Coba ada yang masih hafal? Abdul Muthalib, jangan salah ya. Abdul Muthalib kakeknya. Abu Thalib, hampir sama ya. Abdul, oh ya, ingat-ingat. Oh ya, Abdul Muthalib kakeknya. Kalau Abu Thalib pamannya. Kalau Abu itu bapak ya, cara di sini itu pak ya. Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Jadi diingat-ingat ya. Nah, waktu Rasulullah sebelum lahir itu Rasulullah menjadi anak yang sangat sangat sederhana, karena sebelum lahir saja beliau Rasulullah sudah ditinggal ayah kandungnya, yaitu di sini tadi ya. Waktu berumur berapa bulan di kandungan? 2 bulan kita lisan ya. Ya, 2 bulan di kandungan ya. Ayah kandungnya meninggal dunia. Jadi kalau sudah tidak punya mayat itu jadi anak apa ya? Yatim. Nah, kalau kita sama anak yatim tidak boleh nakal sama anak yatim ya, harus menjaga ya anak yatim tersebut. Tidak boleh dicaci maki, tidak boleh dicela, tidak boleh ditupari. Semuanya ya sama. Masih punya bapak itu juga tidak boleh tukar. Di sini tidak boleh tukaran, anak-anak semuanya manut semua ya. Itu. Setelah Rasulullah ditinggal wafat sama bapaknya sejak umur 2 bulan kandungan, nah terus jadi yatim. Di kandungan saja sudah tidak punya ayah ya. Jadi kasihan atau tidak? Iya. Terus dijaga sama kakeknya. Siapa tadi kakeknya? Abdul Muthalib. Iya betul, kita semua. Abdul Muthalib kakeknya dijaga. Setelah beliau Rasulullah lahir, dijaga sama Abdul Muthalib. Terus kalau di tanah suci sana itu anak bayi itu tidak disusui ibunya, tidak seperti di sini. Kalau di sini kita menyusu sama ibunya. Yang punya adik kecil, siapa yang punya adik kecil bayi di rumah? Iya, menyusunya sama ibunya.
Sesuai kan tadi, sesuai adat yang ada, disusui halimah, ya kan? Disusui halimah. Terus beliau Rasulullah tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang pintar ya. Tapi setelah usia 6 tahun, 6 tahun anak-anak sudah masuk TK belum ya? Sudah ya, masuk TK, lagi masuk TK. Kalau zaman sekarang 6 tahun itu sudah masuk TK, malah mau sekolah SD. Itu Rasulullah ditinggal, ibunya meninggal. Subhanallah. Jadi anak apa ya? Yatim piatu. Jadi kalau sudah tidak punya bapak dan ibu, menjadi anak yatim piatu ya. Itu terus diasuh sama tadi siapa? Kakeknya Abdul Muthalib. Sampai umur berapa ya? Sampai umur 8 tahun kakeknya meninggal. Akhirnya dijaga sama siapa? Pamannya. Pamannya siapa tadi? Abu Thalib. Iya, bukan Abdul Thalib, Abu Thalib. Iya, setelah sama pamannya itu Rasulullah belajar menggembala. Rasulullah itu dulu waktu anak-anak itu menggembala, pekerjaannya menggembala apa di sana? Domba. Iya, menggembala, kerjaannya menggembala. Di samping Rasulullah menggembala, kadang Rasulullah didatangi malaikat. Malaikatnya siapa ya? Malaikat Jibril. Waktu Rasulullah sedang sendirian, didatangi malaikat Jibril. Terus diapakan coba? Dibuka dadanya dibuka, hatinya disucikan, dibersihkan supaya apa? Mempunyai hati yang bersih, karena beliau Rasulullah sudah dicalonkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi anbiya. Tadi kan? Tadi apa yang terakhir? Menjadi Rasul yang terakhir, menjadi anbiya, itu Rasul yang terakhir. Sudah dicuci bersih hatinya, terus ditutup kembali dadanya, jadi anak yang baik. Makanya anak-anak itu kepengen tidak seperti Rasulullah sifatnya, kelakuannya, iya harus baik dan harus apa? Manut ya. Kalau anak baik pasti manut. Nah, setelah beliau umur 8 tahun itu mulai mengembala, setelah agak dewasa sering diajak pamannya. Siapa tadi pamannya, lupa apa tidak? Pamannya lupa lagi. Pamannya Abu Thalib itu diajak berdagang. Iya. Berdagangnya ke negeri apa coba? Ke negeri Syam ya, berdagang ya, ke negeri Syam. Itu di sana setelah agak besar lagi ketemu dengan seorang pendeta. Itu pendetanya tahu, Abu Thalib, ini siapa? Ini keponakan saya, bilang. Dijaga baik-baik karena ini akan menjadi seorang Rasul. Abu Thalib terkejut. Ternyata keponakannya Abu Thalib itu seorang calon Rasul ya. Jadi akhirnya sama Abu Thalib dijaga benar-benar ya. Setelah pulang dari negeri Syam, pulang berdagang, Rasulullah mulai menginjak dewasa. Setelah umurnya sebelum 25 tahun, beliau itu berdagang sendiri ke negeri Syam tanpa pamannya. Beliau mengambil dagangan dari Siti
Khadijah. Itu mengambil dagangan, dibawa lagi ke negeri Syam, berdagang di sana. Setelah dibantu berdagang oleh Rasulullah, ternyata dagangannya sangat laris. Akhirnya Rasulullah setelah umur 25 tahun memperistri Khadijah, ya. Khadijah itu seorang pedagang juga, sama-sama. Nah, setelah beliau umur 25 tahun menikah dengan Khadijah, mempunyai putri, mempunyai anak yang bernama siapa? Fatimah, ya. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Ingat-ingat, oh iya, putrinya Rasulullah Fatimah. Sebenarnya putra-putrinya Rasulullah itu ada banyak, ada Husain, ya, itu yang laki-laki. Tapi kalau yang laki-lakinya Rasulullah setelah umur 2 tahun kebanyakan meninggal dunia. Kalau biswa, Bu Umi tidak tahu ceritanya bagaimana. Itu yang banyak yang hidup itu putra putrinya Rasulullah, yaitu Fatimah sampai menginjak dewasa, sampai berumah tangga dengan sahabatnya Rasulullah. Itu namanya Fatimah, ya. Terus setelah menikah, terus beliau tetap berdagang. Dalam usia ke-30-nya itu mempersatukan bangsa. Artinya apa itu mempersatukan bangsa? Mempersatukan bangsa di Arab sana, di tanah suci, ya, di kaum Quraisy itu. Karena apa? Waktu Hajar Aswad itu dibetulkan tempatnya, itu semuanya kepengen megang Hajar Aswad, ya, batu hitam itu yang di Mekah, ya. Itu bingung, semuanya kepengen, dari suku ini, suku ini, suku ini, semuanya kepengen. Saya yang pasang, saya yang pegang, saya yang pasang. Akhirnya Rasulullah berpikir, karena orang bijaksana ini Rasulullah, sorbannya Rasulullah dilepas, ya. Sorban biasanya kan berupa kain segi 4, ya. Terus diapa? Bahasa Jawanya itu digelar, tahu nggak digelar? Ya, taruh sini, taruh di tanah buruk, itu sorbannya Rasulullah. Terus Hajar Aswadnya itu sama Rasulullah ditaruh di tengah-tengah sorban kain yang baru digelar itu. Nah, dari 4 suku itu suruh megang satu-satu di pojokannya, ya, tahu nggak? Nah, pojokan tahu, ini pucuknya, ya. Terus di aba-abani 1, 2, 3, nah semua ngangkat. Jadi setiap suku semuanya bisa megang Hajar Aswad. Karena beliau orang bijaksana, cara berpikirnya juga sangat bijaksana, tidak membeda-bedakan antara suku yang ini dan suku yang itu. Seperti anak-anak juga tidak boleh membeda-bedakan antara teman-temannya, ya. Aku senangnya sama ini, aku senangnya sama ini, tidak boleh. Semua sama, semuanya umatnya Rasulullah. Semua berkiblat di Baitullah Ka'bah. Semuanya berkitab Al-Quran. Nabinya satu, Al-Qurannya satu, ya. Alatnya juga satu, maka tidak boleh saling menghina, saling mengejek. Oh, aku sih pintar jawab, kamu tidak pintar, itu tidak boleh, ya. Kalau mengejek temannya itu sama saja mengejek siapa? Allah. Karena makhluk hidup semua itu ciptaan Allah. Masa ciptaannya kalau diejek, kamu, si bodoh, tidak boleh, ya. Si ini tidak boleh, sama sekali tidak boleh saling mengejek. Karena semua makhluk hidup di bumi ini ciptaan Allah.
sifat Rasul yang bijaksana. Rasul juga mempunyai sifat yang amanah, ya, amanah, fatonah, tabligh gitu, ya, bisa dipercaya. Anak-anak juga kalau diberi amanah harus bisa dipercaya. Dititipin uang 10.000, tolong ya dikasihkan Mbak Upi 10.000. Nah, eman-eman teman dielong dikurangi 5.000. Ini tadi dititipin 5.000, berarti itu tidak amanah. Itu bukan sifat Rasulullah, itu tidak boleh. Dititipin lagi uang 3.000 dikasihkan 1.000, sama sendirinya disak 2.000. Itu amanah tidak? Tidak boleh. Iya, makanya belajar jadi amanah. Nanti jadi anak yang jujur. Apa saja tidak boleh membohongi, apalagi membohongi orang tua. Bu, besok suruh urunan di sekolahan berapa? 5.000, padahal tidak ada urunan. Dikasih pagi-pagi ini buat urunan bisa buat jajan. Itu kata Rasulullah bukan? Bukan, tidak boleh. Makanya harus jadi anak yang jujur. Belajar jadi anak yang jujur. Yaitu paham tadi di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Maksudnya tadi seperti itu, mempersatukan suku-suku di sana, ya, di Arab, ya. Paham tidak? Ya. Di umur 4, yang jadi waktu umur berapa? Umur 40 tahun menjadi Rasul Anbiya, ya. Menjadi Rasul yang terakhir, yaitu Rasul akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi ataupun Rasul setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paham tidak? Ya, kita harus meniru watak Rasulullah. Pertama, jujur, amanah. Kalau disuruh dititipi apapun amanah, ya. Tabligh itu menyampaikan. Jadi kita sebagai umat Islam itu diwajibkan menyampaikan ilmu agama walaupun satu ayat, ya. Satu ayat itu tidak apa-apa. Anak-anak tahu ilmu yang seperti ini, temannya tidak tahu, diceritakan, ya. Tahu sejarahnya Rasul, sudah hafal, sudah tahu, boleh diceritakan sama temannya. Itu namanya tabligh, ya. Tabligh itu menyampaikan, ya. Dapat dipercaya itu segala tingkah laku, segala pembicaraannya, ngomongnya juga tidak boleh berbohong. Belajar, ya, belajar meniru sifat Rasulullah. Sudah sampai di sini dulu, ya. Acara intinya dari apa? Maulid pada sore hari ini, ya. Perhatikan di sini Bu Umi sama Bu Yani sama Bu Nawilem mau mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya tadi seputar kisah sang Rasul. Bersiap-siap. Siapa yang bisa ngacung menjawab nanti diberi hadiah. Ya, Pertanyaan yang pertama, ya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan kedua orang tua Rasulullah, dong. Ya, bahasa apa namanya? Nama ayahnya sama ibunya. Pertama kali kok tadi. Siapa nama ayahnya? Iya. Ibunya siapa? Sekarang cepet-cepetan langsung, ya. Cepet-cepetan tunjuk jari, ya. Tadi Mbak siapa tadi namanya? Suruh maju ke situ. Mbak Naila maju sini. Ya, pinter. Terus nih
yang tunjuk jari cepat-cepatan ya. Ya. Siapa nama kakek dan pamannya Rasulullah? Ya, Mbak Aya. Ya, terus pamannya siapa? Iya. Sini maju Mbak Aya. Cepet-cepetan ya ini ya. Ada 5 pertanyaan nanti. 5 pertanyaan ini kurang 3 lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dilahirkan tahun apa, Cung? Sampai tahu Rasulullah lahirnya tahun apa? Iya, salah. Iya, tadi pintar sini. Tahun gajah. Tahun gajah dilahirkan ya. Ingat yang surat Al-Fil itu ya, penyerangan tentara gajah, tentara yang dipimpin oleh siapa? Gajah Abroha itu kan. Nah itu sejak itu namanya itu tahun gajah itu karena kota Mekah diserang oleh tentara gajah, makanya diberi nama tahun gajah karena waktu itu belum ada tahun Hijriah, belum ada tahun Islam ya. Itu jadi buat mengingatinya jadi tahun gajah. Tahun gajah itu tahun penyerangannya tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abroha menyerang kota Mekah. Ya ingat-ingat ya kan sudah setiap hafalan suratan kan dikasih tahu artinya juga sejarahnya ya. Lagi diingat-ingat lagi ini, yuk enak banget itu. Istrinya Rasulullah siapa, Cung? Oh iya, Madesta ini pintar. Khadijah. Terus lagi ingat itu Bapak yang cepetan itu. Ini dari suku apa Rasulullah? Oh iya, pintar sini ya. Ya, sini maju. Sudah berapa? 5. Dah cukup pertanyaannya ya. 5 saja ini beliau sama Bumi sama Bunyamin punya hadiahnya cuma 5 tok ya. Alhamdulillah. Lalu sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, kita berdoa dulu. Supaya anak-anak semua diberi kesehatan, diberi kepintaran, diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, diberi kemudahan dalam berbakti kepada kedua orang tua, kepada guru, kepada saudara-saudara dan kepada semua handitolan semua, juga teman-teman semua. Anak-anak tidak boleh nakal ya, menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan solehah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fid jasadi Rabbana